Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Rabbi. Hari ini podcast Biro Hukum kembali lagi akan tayang dan hadir di hadapan Bapak Ibu semua. Dan di sebelah kiri saya ini telah hadir narasumber kita yang tentu tidak asing lagi untuk kalangan ASN. Beliau adalah Pak Madi Pratomo selaku perencana ahli muda ya Pak Madi. Betul, ya? Bapak. Ya, selamat datang Pak Madi nih di podcast Biro Hukum. Baik, terima kasih Pak Kabak. Ya, kita hari ini ingin mengulas dan mendapatkan berbagai informasi terkini berkenaan dengan ramainya pemberitaan di media-media sosial ya, di mana Pemprov Banten telah merilis ya Pak Madi ya, merilis tentang penerapan manajemen talenta. Bahkan sudah dilakukan peresmian ya, launching ya, betul, launching di tanggal 12 Februari kemarin ya 2025. Tentu ini masyarakat ASN mungkin se-Banten bahkan mungkin ASN se-Indonesia ingin juga mengetahui sebenarnya apa sih Pak Madi yang disebut atau makna manajemen talenta itu apa kira-kira? Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Oke, jadi atas pertanyaan tadi, yang pertama mungkin Pak Kabak berbicara mengenai talenta, jangan lupakan pula bahwasannya talenta ini merupakan bagian daripada sistem merit, Pak. Sistem merit ya. Betul. Sistem merit. Jadi kebetulan Pemprov Banten pada tahun 2023 mendapatkan indeks sistem merit 330,5 dengan predikat sangat baik. Nah, apakah itu talenta? Talenta itu merupakan sistem manajemen karir ASN yang meliputi akuisisi, pengembangan, retensi, dan penempatan. Sehingga SIM daripada pelaksanaan talenta itu adalah indeks sistem meritnya memang harus baik dan sangat baik, Pak. Sehingga pada tahun 2021 memang kita sudah menyusun Pergub tentang manajemen talenta, yaitu Pergub nomor 41. Hanya memang di situ menindaklanjuti dari Permenpan nomor 3 tahun 2020, Pak. Itu memang kita masih belum menemukan formulasi seperti apa. Nah, menarik nih, sudah mengarah kepada yang disebut dengan dasar hukum ya. Betul. Berarti selama ini Pemprov Banten ketika akan menerapkan manajemen talenta itu diawali sudah memiliki regulasi ya. Betul, Bapak. Yang kalau tidak salah di dalam penerapan manajemen talenta ke depan kita juga punya Kepgub ya, Kepgub 57 apa ya? Betul. Tahun 2024 atau 2005 ya? 2025, Bapak. 2025 di mana di situ kita sudah menyesuaikan ya, bagaimana penerapan manajemen talenta. Jadi apakah dalam pelaksanaan atau katakanlah dasar hukum ini kira-kira mengurai mengenai apa saja nih dalam Kepgub tersebut, Pak Madi? Baik, terima kasih Pak. Jadi memang Kepgub ini sebagai dasar kita untuk menyusun parameter-parameter atau formulasi-formulasi. Oh, parameternya ada di Kepgub ya? Ada Pak. Ya. Jadi seperti yang tertuang di Permenpan 3, Pak. Jadi manajemen talenta itu bisa diukur dari sumbu X dan sumbu Y. Ada sumbu dalam kotak gitu? Dalam kotak talenta itu, Pak. Iya. Sumbu X itu adalah aspek kinerja, sumbu Y itu adalah aspek potensial. Nah, di dalam sumbu X itu kita menyusun aspek kinerja itu terbagi dua, Pak. Ada kinerja secara spesifik. Nah, itu kita basic datanya dari SKP yang berdasarkan e-kinerja. Lalu aspek kinerja yang generik. Nah, kalau yang generik itulah nanti kita uraikan yang ada di Kepgub itu, Pak. Dari mulai penyusunan inovasi, lalu pengembangan dalam organisasi dan sebagainya. Itu tertuang semua di Kepgub, Pak. Nah, untuk yang sumbu Y, aspek potensial sesuai dengan Permenpan 3 itu ada 4, Pak. Yaitu nilai potensi, kompetensi, lalu rekam jejak dan pertimbangan lainnya. Nah, dari 4 yang sumbu Y ini kita kembangkan juga, Pak. Karena kalau untuk nilai potensi dan kompetensi itu posisinya adalah nilai dari asesmen.
Sehingga kemarin BKD sudah menyelenggarakan asesmen sebanyak 2.108 pegawai. 2.108 pegawai yang terdiri dari 29 orang JPT, lalu 174 jabatan administrator, pengawas, Jafung Madya, Jafung Muda, dan sebagian pelaksana. Memang ini kewajiban kita, Pemprov itu harus menyelenggarakan asesmen untuk seluruh pegawai, Pak. Karena harusnya semua ASN ikut asesmen, betul Pak. Supaya mengetahui potensi masing-masing gitu. Betul Bapak. Bapak udah mulai mengerti nih sepertinya nih. Jadi saya kemarin ikut asesmen soalnya Pak betul, Madi, Bapak, dan betul. beserta dengan teman-teman semua yang tadi disebutin ya 2.000 sekian ya. 2.108 ya, pegawai. Alhamdulillah itu. Memang berarti ke depan penerapan ini sudah semakin dekat ya di Banten ya. Mudah-mudahan Bapak. Jadi memang manajemen talenta di Pemprov Banten ini rencananya akan dilakukan secara bertahap, Pak. Oh, jadi ada tahapan. Betul. Tahapan itu untuk posisi dalam pratama pejabat tinggi jenjang atau jabatan, berdasarkan jenjang jabatan, betul Pak. Jadi belum keseluruhan ke semua strukturalnya ya? Belum Bapak. Jadi rencana yang akan kita lakukan di awal ini adalah untuk jabatan pimpinan tinggi pertama dan madya, Pak. Jadi talenta ini sebenarnya bisa berfungsi selain untuk mengisi jabatan kosong, juga untuk mutasi dan rotasi, Bapak. Makanya kenapa semua pegawai harus ikut asesmen. Jadi nanti masing-masing pegawai itu terpetakan, Pak. Setelah dari hasil asesmen itu terlihat nilai kompetensinya berapa, nilai kompetensinya berapa, dan potensinya berapa. Wah, ini menarik banget nih Pak Madi. Seandainya betul. Banten secara konsisten dan komitmen ya, tentu dari kepala daerah terpilih ya, karena memang kebetulan saja kita punya gubernur dan wakil gubernur baru yang dalam penerapan manajemen talenta kan ada di tangan beliau sebagai pembina ya. Betul, Pak. Nah, berarti kalau boleh kami lebih menggali nih Pak Madi, untuk penerapan itu kira-kira membutuhkan berapa lama ya untuk bisa mendapatkan hasil gitu. Dari tadi kan ada sumbu X dan sumbu Y ya. Tentu kan itu tidak serta-merta terisi kan. Ada mekanisme, mungkin ada penilaian atau mungkin ada apa, mungkin bisa dijelaskan kembali nggak oleh Pak Madi ini? Oke, baik, terima kasih Pak. Betul yang Bapak tadi sampaikan bahwasannya dalam hal proses penyusunan aplikasi juga Pak, kita akuin memang kita masih bertahap Pak. Sekitar baru sudah diangkat 75% lah. Mudah-mudahan di bulan depan ini sudah selesai semua, dan alhamdulillah Pak, setelah launching kemarin memang kita terus dipantau Pak. Oh, ada dari BKN. Luar. Oh, BKN. Bukan, dari BKN Pak. Karena mereka itu selaku nanti sebagai penguji. Kalau dulu KSN Pak. Kalau sekarang kan ada di BKN, betul. Jadi alhamdulillah ada peran BKN RI maupun BKN Kantrek 3 sebagai orang tua kita lah. Jadi melakukan monep terus mengenai kesiapan dan progres kaitan dengan bisa dilaksanakan kapan. Nah ini baru kemarin Pak, alhamdulillah BKD kedatangan dari BKN RI dan BKN Kantrek melihat progres sistem aplikasi talenta yang sudah kita bangun. Jadi kita sekarang udah punya sistemnya ya? Sudah Bapak. Jadi walaupun memang belum secara resmi, tapi kita sedang susun Pak. Karena memang yang tadi Bapak bilang, memang mengenai data ini luar biasa Pak. Karena di dalam hal apalagi data pegawai, kita menggunakan data SIASN Pak. Jadi insya Allah data yang dijadikan eviden untuk memenuhi nilai-nilai dalam parameter itu basicnya adalah SIASN. Harapan kami selaku BKD mungkin memberikan ini juga kepada seluruh ASN di Pemprov Banten untuk bisa meremajakan datanya, menyesuaikan dengan kondisi sekarang Pak. Jangan sampai nanti ada yang merasa rugi karena belum menyempurnakan ataupun meremajakan datanya. Contoh misalkan Bapak sudah S2 sudah lulus, tapi ternyata di SIASN masih S1. Nah itu yang nanti yang kita ambil yang SIASN Pak. Jadi jangan sampai nanti ada komplain pada waktu saya kan sudah lulus S2, tapi kok ini masih S1. Nah makanya saya selaku pegawai BKD menghimbau kepada seluruh ASN Pemprov Banten untuk bisa mengecek kembali untuk dapat meremajakan data-data yang ada di
SIASN Pak, karena di situ ada riwayat kepangkatan, ada riwayat diklat, riwayat golongan Pak, riwayat keluarga. Nah ini semua ini nanti akan jadi parameter untuk di talenta itu Pak. Oke, ini sepertinya manajemen talenta itu memiliki semacam harapan yang sangat besar ya, baik itu kepada para ASN, ya juga yang pasti adalah pola karir yang memang melihat dari potensi ya, potensi masing-masing ya. Betul, artinya Bapak. setiap ASN ada kesempatan berarti ya untuk misalnya mengikuti sesuai dengan sistem yang sudah dibangun ini ya. Ya, jadi perlu dijelaskan Pak, mohon izin. Jadi talenta ini ada 2 tahapan Pak. Tahapan pertama itu adalah pemetaan ke dalam 9 box itu. Ya, dari 2000 itu maksudnya adalah 9 box itu. 9 box betul Bapak. 9 box. Nah, 2108 itu udah kita petakan ke dalam sistem itu walaupun memang masih belum 100% Pak. Ya. Karena hasil asesmennya sudah ada, sudah kita petakan di dalam sistem itu. Nah, nanti tinggal kita lihat Pak, ada berapa orang yang ada di box 7, 8, dan 9. Nah, kira-kira nih Pak Mani, Ya. ada nggak nih bocorannya nih? Dengan 2000 sekian sudah di asesmen. Karena yang saya ikuti ya sebagai pegawai dari Pemprov Banten juga, hasil kan sudah kita terima ya. Betul. Jadi apakah misalnya optimal, kurang optimal, Betul. atau tidak optimal ya, itu sudah masuk ke sistem yang pegawai punya, apa namanya itu? Sistem Simasten Pak. Simasten ya. Jadi kita sudah ada di Simasten, kita tinggal buka dan kita sudah mengetahui sendiri apakah kita berpotensi atau tidak. Jadi sebenarnya mah maksud di dalam bocoran itu bukan bocoran mengenai orang-orangnya, Betul, tapi Bapak. bocoran mengenai progres mengenai yang sedang dikembangkan oleh BKD. Kan tadi dibilang bahwa kita juga dibimbing oleh BKN dan beberapa lembaga lainnya, dan kita mungkin bisa diinformasikan nih kepada teman-teman podcast nih yang hadir ya dan mengikuti. Kira-kira ini yang pertama apa yang kesekian nih di Indonesia nih penerapan manajemen talenta nih? Oke, baik, terima kasih Pak. Jadi memang yang tadi saya bilang di awal, memang manajemen talenta itu disusun kalau kita nilai merit systemnya sudah baik dan sangat baik. Dan alhamdulillah Pak, 8 kabupaten kota di Provinsi Banten sudah bisa memenuhi itu semua. Makanya pada waktu launching kemarin berharap dan juga menandatangani fakta integritas agar menerapkan itu. Nah di Banten sendiri istilahnya apa yang tadi Bapak sampaikan bahwasannya kaitan dengan kondisi real sampai saat ini kita masih melakukan penginputan data Pak. Penginputan parameter dinilai tadi. Masih tahapan untuk penginputan Pak. Penginputan dari parameter-parameter tadi Pak. Kira-kira butuh waktu berapa lama nih? Ini kan tentu kepala daerah yang baru juga dan wakil tentu ingin mendapatkan istilahnya manajemen yang bertalenta ini sebagai katakanlah jajaran yang akan mendukung visi misinya kan, visi misi kepala daerah. Kalau berbicara limit waktu, kami mencoba Pak untuk memaksimalkan waktu secepat mungkin karena memang ternyata luar biasa sekali mengenai data ini Pak. Dan kami kemarin terakhir hasil evaluasi dari BKN itu minggu depan kita akan mencoba untuk melaporkan kembali progres Pak. Mudah-mudahan dari yang tadi saya bilang sekitar 70-75% ya bisa 90%. Sehingga kalau berbicara waktu mungkin saya tidak bisa bicara secara spesifik, tapi mungkin di triwulan 1 maksimal triwulan 2 Pak. Tapi triwulan 2 pun mungkin tidak akan lebih dari bulan April. Mudah-mudahan ya Pak. Ya artinya ini sudah mengarah kepada keterbukaan ya. Betul tidak Bapak. Berdasarkan is like atau tidak suka gitu ya, suka atau tidak suka. Ini lebih murni kepada bagaimana manajemen talenta itu secara nyata dan benar itu penerapannya sesuai dengan katakannya model yang sudah dipandu oleh Permenpan ya. Ya betul Permen RB. Itu Permen RB merupakan kunci dasar kita menerapkan manajemen talenta itu sendiri Pak. Iya. Betul yang tadi saya bilang Pak. Jadi di Permenpan itu mewajibkan ada sumbu X dan sumbu Y. Di mana sumbu X skala aspek kinerja, sumbu Y aspek potensial. Memang di setiap daerah ini berbeda-beda Pak. Karena di Permenpan tidak secara jelas dijelaskan parameter-parameternya. Yang penting mewakili
sumbu X adalah aspek kinerja, sumbu Y adalah aspek potensial. Ya, ya. Nah ini kebetulan di Pemprov Banten yang sudah menjalankan rencana suksesi. Nah tadi saya belum sempat menjelaskan ya. Jadi talenta itu kan hanya untuk pemetaan ke 9box Pak. Ya. Nah dari box 89 atau 789 itu nanti mereka itu calon suksesor untuk dilakukan rencana suksesi. Apa itu rencana suksesi? Yaitu penempatan pegawai, tapi tidak melalui seleksi terbuka, Pak. Ya, tidak ada lagi open bidding gitu ya? Seleksi terbuka itu open bidding, betul, Pak. Ya. Hanya memang jujur saja bahwa di Pemprov Banten ini kan kita masih belum mempunyai asesor nih, Pak. Sehingga nanti untuk penilaian kompetensi teknis ini, apakah nanti akan dilakukan wawancara atau seperti apa, ini nanti kebijakan pimpinan, Pak. Untuk mengambil dari siapa calon yang menempati jabatan kosong itu, Pak. Iya, Nah, ini seru ya kita nantikan betul. ya kira-kira hasilnya. Tapi mungkin harapan dari BKD sendiri dengan telah adanya dasar hukum ya yang Kepgub tentang 57 tadi dan juga proses-proses yang sudah dilaksanakan, kira-kira ini harapan yang diinginkan oleh Pemprov Banten nih mewakili dari BKD ya, ini diwakili oleh BKD, ini seperti apa nih Pak Madi? Oke, jadi alhamdulillah Pak, sekali lagi saya ucapkan terima kasih sebelumnya karena di sini juga ada peran Biro Hukum juga ya dalam hal penyusunan regulasinya, sehingga kalau misalkan memang ini akan diterapkan kita sudah ada regulasi Kepgub itu Pak. Terima kasih yang pertama, yang kedua harapan ke depan itu jadi pengisian untuk jabatan ASN di Pemprov Banten, baik itu JPT, jabatan administrator ataupun jabatan pengawas, itu dilakukan melalui manajemen talenta, Pak. Lalu yang kedua, dalam hal rotasi dan mutasi juga berdasarkan talenta juga, Pak. Karena nanti di hasil talenta itu akan terukur dari masing-masing ASN. Misalkan saya hasil potensinya sekian, kompetensinya sekian, nanti itu akan muncul, Pak. Ada standar nilai di Permenpan itu dari aspek kedua tadi. Kalau misalkan saya kurangnya di kepemimpinan atau integritas atau apa, nanti akan muncul rekomendasi, Pak. Misalkan, oh berarti saya harus mengembangkan kompetensi di bidang leadership, gitu, Pak. Itu nanti akan terpetakan di hasil asesmen tersebut. Sehingga nanti ini juga akan secara tematik BPSDM juga ke depannya itu akan menyusun kegiatan-kegiatan pelatihan itu bukan berdasarkan kebutuhan, Pak, tapi memang potensi dari potensi kompetensi tadi. Luar biasa nih Pak. Makanya harapan saya sih begitu, Pak. Mudah-mudahan di 2026 kita bisa membuat hasil analisis dari talenta yang sudah kita buat. Nah, nanti kita serahkan ke BPSDM, nanti BPSDM membuat itu. Jadi panggilannya jadi Pak Asep butuh diklat ini langsung dipanggil, Pak. Tanpa harus mengusulkan gitu ya. Betul, Bapak. Harapannya seperti itu, Pak. Kalau ditanya harapan, Pak, mungkin. Teman-teman podcast nih rasanya 25 menit ini kita masih kurang untuk menggali lebih mendalam mengenai bagaimana sebenarnya manajemen talenta itu akan diterapkan di Provinsi Banten. Namun dari diskusi dan obrolan ini, Pak Madi, saya ingin menggarisbawahi bahwasanya ternyata kita ini sebagai aparatur sipil negara atau di dalamnya ada ASN dan P3K, tentu kita mempercayakan ya kepada teman-teman di BKD untuk menerapkan bagaimana manajemen talenta itu betul-betul dilakukan sesuai dengan peraturan perundangan dan tentu juga itu mengarah kepada potensi dari masing-masing talenta ASN ya. Dan tentu kita bersyukur nih Pak Madi ya, artinya dengan adanya podcast ini mudah-mudahan sekaligus memberikan informasi nih. Saya rasa semua yang dilakukan oleh BKD ini kita harus mendukung teman-teman karena ini bagian untuk kita mewujudkan ASN yang berintegritas ya. Dan ASN yang profesional, ASN yang betul-betul memiliki katakanlah kriteria yang saat ini diharapkan oleh pimpinan kita yaitu tidak korupsi. Nah, mudah-mudahan dengan pola manajemen ASN ini akan menghasilkan orang-orang yang baik, orang-orang yang sesuai dengan kompetensinya, dan ada kata yang sering disampaikan oleh pimpinan yaitu tidak berbayar atau istilahnya menggunakan cara-cara yang membahayakan, baik itu bahaya bagi kita sebagai manusia juga
bagi kehidupan bekerja di dalam pemerintahan. Saya rasa ini bagian dari upaya ya Pak Madi ya, Betul, Pak. dalam memperoleh ASN yang berintegritas. Mungkin terakhir Pak Madi silakan, kira-kira apa yang bisa disampaikan secara closing untuk podcast di sore hari ini. Oke, makasih Pak. Jadi kalau berbicara masalah closing ya, saya berharap bahwasannya kita bekerja berdasarkan kinerja dan potensi kita. Jangan berpikiran yang tidak-tidak, jangan berpikiran yang negatif. Yang penting semuanya bisa terjalin, semuanya bisa tercipta berkat kerjasama dan kolaborasi di antara perangkat daerah yang ada di Pemprov Banten. Terima kasih Pak. Ya baik, terima kasih sekali. Saya rasa teman-teman semua, para sahabat podcast dan juga seluruh yang hadir dan juga mengikuti podcast Biro Hukum, tentu kita akan terus membawakan tema-tema menarik di Provinsi Banten dan tentu saja dengan narasumber yang kompeten dan juga tentu tidak lain tidak bukan adalah bagian daripada upaya kita untuk terus mensosialisasikan bahwasanya Pemprov Banten terus berubah, Pemprov Banten terus memberikan pelayanan dan Pemprov Banten terus berintegritas. ASN bertalenta, Banten hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.